Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca keterangan beliau berkaitan dengan zikir yang paling afdol adalah membaca kalamullah, yaitu membaca Al-Quran. Berkaitan dengan hal ini, Ibnul Qayyim rahimahullah nanti akan menyebutkan bahwa zikir yang bentuknya membaca kalamullah paling afdol, namun ada satu kondisi tertentu di mana yang kurang afdol terkadang lebih afdol di posisi tertentu dibandingkan yang lebih afdol. Jadi ada dua istilah, ada fadil, ada mafdul. Al-fadil artinya yang lebih afdol. Al-mafdul artinya yang kurang afdol. Terkadang ada satu kondisi di mana al-mafdul lebih didahulukan daripada al-fadil. Al-mafdul lebih didahulukan daripada al-fadil. Baik, kita langsung baca buku dari Al-Wabilus Sayyib. Qala al-musannif rahimahullah, al-faslus tsalits. Bab yang ketiga. Qiraatul Qur'ani afdalu minadz dzikr. Membaca Al-Qur'an lebih afdal daripada zikir biasa. Dan yang dimaksud zikir di sini adalah zikir dengan menyebut pujian-pujian untuk Allah. Wa dzikru afdalu minad du'a. Sementara zikir biasa lebih afdal daripada doa. Lebih afdal daripada doa. Hadza min haitsun nadhari, hadza min haitsun nadhar ila kullin minhuma mujarradan. Ini jika dilihat dari masing-masing zatnya. Dilihat secara tersendiri dari masing-masing zatnya. Membaca Al-Quran lebih afdal daripada zikir, zikir lebih afdal daripada berdoa. Tayyib. Karena itu bisa kita lihat ya, perbedaan antara zikir dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran lebih afdal daripada zikir, yaitu zikir dengan membaca dengan kalimat thayyibah. Dan berzikir dengan kalimat thayyibah lebih afdal daripada berdoa. Karena itu, kalau kita lihat dari sisi aturannya, dari sisi aturan, yang pertama, Al-Quran wajib urut, wajib dibaca urut sesuai urutan ayat. Sehingga kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh nggak Pak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanur Rahim? Tidak boleh. Kan yang penting memuji Allah, tetap tidak boleh. Karena urutannya harus seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Tidak boleh dibolak-balik. Sementara untuk zikir boleh dibalik-balik. Boleh dibalik-balik, tidak harus urut. Dalam arti tidak harus urut. Sehingga misalnya orang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Dibalik boleh nggak Pak? Silahkan. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Atau Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Bebas. Sehingga kalimat thayyibah seperti ini tidak harus urut. Bahkan termasuk zikir setelah sholat.
Sehingga kita dahulukan yang gandeng persis setelah salam seperti istighfar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yansarifu ila salatihi istaghfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu selesai salam, beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dilanjut dengan zikir-zikir yang lain. Nah, zikir-zikir yang lain itu tidak harus urut. Urutan yang ma'ruf, saya mengikuti Hisnul Muslim, silahkan. Saya punya urutan sendiri, monggo. Kalau dia membuat urutan yang berbeda, silahkan. Karena tidak harus urut. Sehingga selesai Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, saya langsung membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Monggo. Atau saya membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silahkan. Baru setelah itu Al-Falaq, An-Nas, terus ayat kursi. Monggo. Yang penting pokoknya dia adalah zikir yang disyariatkan untuk dibaca setelah sholat. Sehingga mau diurutkan dengan A, B, C, silahkan. Pak, kalau saya selesai sholat subuh, membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru saya membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Silahkan. Karena yang penting pokoknya zikir itu dibaca setelah sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini dibaca pas kapan, Pak? Yang penting pokoknya setelah salat. Sehingga urutan itu tidak ada yang baku. Memang yang ma'ruf yang banyak ditulis-tulis di masjid, terkadang di beberapa ma'had itu ditulis besar sekali. Yang ma'ruf itu berdasarkan urutan Hisnul Muslim. Baik. Kemudian doa juga sama. Tidak harus urut. Tidak harus urut. Biasanya orang membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu di urutan keberapa? Umumnya sih terakhir, Pak Ustadz. Betul. Sekarang kalau ditaruh depan boleh enggak? Ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Masya Allah. Jadi di sini kita bisa lihat ya, perbedaan antara membaca Quran dengan zikir yang membaca kalimat thayyibah dan berdoa. Baik, ini satu poin yang pertama. Poin yang kedua, zikir membaca Quran wajib bahasa Arab. Wajib bahasa Arab. Sedangkan untuk zikir juga harus bahasa Arab. Sehingga dia membaca La ilaha illallah itu harus bahasa Arab. Meskipun boleh dibaca terjemahannya. Boleh dibaca terjemahan. Sehingga orang berzikir dengan mengucapkan segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya. Dia mengingat Allah, tapi disebut dengan menggunakan bahasa selain Arab. Insya Allah masih terhitung zikir, ya, meskipun tidak memenuhi ketentuan kalau syariatnya adalah membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maksud saya begini, dia zikir dengan bahasa Indonesia, tapi tidak memenuhi ketentuan dengan yang berbahasa Arab. Artinya, kalau misalnya ada amalan, siapa yang membaca tasbih, tahmid, tahlil, atau tasbih, tahmid, takbir, masing-masing 33 kali, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Wa in kana mithla zabadil bahri, meskipun dosa itu seperti buih di lautan. Yang dimaksud di sini adalah membaca doa itu, membaca zikir itu dalam bahasa Arab.
dia membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sama juga 33 kali. Sehingga dia habiskan waktu dia membaca masing-masing zikir itu dengan bahasa Arab. Nah, barulah mendapatkan keutamaan tadi. Akan dihapus dosa-dosanya wa in kana mithla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Sehingga kalau yang dia baca segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah sebanyak 33 kali, enggak dapat. Karena itu harus dibaca dengan bahasa Arab. Meskipun ketika dia baca terjemah, dia terhitung zikir. Ya, kalau doa bebas bahasa. Orang doa pakai bahasa Jawa, Indonesia, bahasa apapun terserah. Bebas bahasa. Tentu saja yang penting sopan, tidak mengandung hal yang sifatnya permusuhan, kebencian, dosa atau memutus silaturahmi. Tayyib. Kemudian dari sisi keutamaan ya. Untuk membaca Al-Qur'an dapat pahala per huruf. Dapat pahala per huruf. Sehingga orang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari kata alhamdu saja dia mendapatkan pahala 10, minimal 10 per huruf. Alif, lam, ha, mim, dal. Berarti dia dapat pahala 50 dengan membaca alhamdu. Lillah. Di situ lam 3 kali ya, karena Allah di situ kan lamnya double. Lam 3. Ha berarti 4. Alhamdulillah dapat 90 huruf. Dapat 90 pahala. Sementara untuk bacaan dzikir kalimat thayyibah tidak dapat pahala per huruf. Tidak dapat pahala per huruf. Dia dapat pahala, tapi pahalanya bukan per huruf. Ya, pahala dia adalah per paket pujian yang dia ucapkan. Demikian pula untuk doa. Dia dapat pahala doa, tapi bukan pahala per huruf. Tayyib, semoga bisa dipahami perbedaan dari masing-masing. Selanjutnya, terkait aturan atau adabnya. Wajib tajwid atau dalam kurung tartil aja. Bahasa dalam Qur'annya tartil. Allah Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan cara tartil. Dan aturan ini tidak berlaku untuk zikir. Sehingga orang zikir tidak tartil boleh nggak Pak? Silahkan. Tartil dan tajwid maksudnya gimana Pak? Memenuhi standar ideal huruf. Memenuhi standar ideal huruf. Sehingga kita mengenal ada mat wajib mutasil, mat arid li sukun, mat ini dari sisi mat ya. Kita mengenal makhraj masing-masing, kita mengenal ikhfa, idgham, ya. Idhar, gunnah. Itu ketika dalam membaca Al-Qur'an. Dan itu tidak berlaku untuk bacaan yang lain. Misalnya kita membaca la ilaha illallah. Kita membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di sini ada mat. Di sini ada mat. Apa? Di sini ada mat jaiz munfasil. Boleh nggak Pak dibaca panjang? Silahkan. Tapi kalau agak pendek boleh nggak Pak? Silahkan juga. Karena dalam zikir tidak harus seperti baca Quran. Sehingga Anda bisa membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi la-nya cuma 2 harokat. Boleh nggak dibaca panjang? La ilaha illallah. Illallah di sini mat arid li sukun. Mau dipanjangkan silahkan.
Tapi andaikan Anda bacanya cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. Dan tidak harus tartil. Sehingga di sini kita bisa tulis untuk apa? Bacaan dzikir tidak harus tartil. Apa misalnya dzikir yang perlu dengung misalnya? Tidak ada ya. Beda dengan baca Quran. Disyariatkan untuk tartil. Perhatikan makhraj hurufnya, perhatikan ini, perhatikan ini. Panjang pendeknya, waqafnya. Sebab membaca kalamullah. Dan doa malah tidak boleh, para ulama menyebut tidak ada tartil. Bahkan makruh bersajak. Kalau bersajak makruh. Dan membaca doa tidak perlu dengan menggunakan tartil. Bahkan bersajak saja hukumnya dilarang. Tayyib. Ini kurang lebih beberapa perbedaan antara membaca Quran, zikir, dan berdoa. Sehingga kita bisa lihat aturan baca Quran lebih sakral daripada yang lain. Sehingga karena dia lebih sakral daripada yang lain, lebih istimewa daripada yang lain, maka membaca Quran lebih afdol daripada zikir biasa dan lebih afdol daripada berdoa. Wallahu a'lam. Tayyib. Selanjutnya Ibnu Qayyim menjelaskan yang tadi ya. Jadi ada istilah fadil dan mafdul. Ada istilah fadil, al-fadil. Apa itu al-fadil? Al-fadil artinya yang lebih afdol. Al-fadil artinya yang lebih afdol, lebih utama. Kemudian lawannya adalah mafdul. Al-mafdul artinya yang kalah utama. Tidak lebih utama ya, daripada al-fadil, atau yang kurang utama. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, wa qad ya'ridu lil mafdul ma yaj'aluhu aula minal fadil. Terkadang ada satu kondisi di mana mafdul itu lebih layak untuk dipakai daripada yang fadil. Kalau kita sudah tahu perbedaan fadil dan mafdul, insyaallah gampang ya. Terkadang ada mafdul yang lebih berhak untuk dibaca daripada fadil. Bal yu'ayyinuh, bahkan terkadang wajib untuk dibaca. Sehingga enggak boleh pakai yang fadil. Fala yajuzu ayyudala anhu ilal fadil, sehingga dia tidak boleh mengalihkan kepada fadil yang lebih, dia tidak boleh mengalihkan dengan membaca yang lebih afdol. Contohnya tasbih ketika rukuk dan sujud. Maka Nabi SAW melarang ketika rukuk, ketika rukuk jangan membaca Al-Quran. Demikian pula ketika sujud. Ana ala inni nuhitu an taqra al-Qur'an fi ruku'i was sujud. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa aku melarang kalian untuk membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Sehingga rukuk dan sujud tidak boleh baca Quran. Fa innahu afdalu min qira'atil Qur'ani fihima. Maka membaca tasbih itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran fihima, dalam kondisi tadi, yaitu rukuk dan sujud. Fa innahu afdalu min qira'atil Qur'an, karena membaca doa rukuk ketika rukuk dan doa sujud ketika sujud itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Bahkan terkadang qiraah dalam hal ini dilarang ketika rukuk dan sujud dengan larangan haram atau larangan makruh. Demikian pula
at-tasmi' wa tahmid fi mahallihima afdalu minal qiraah. Demikian pula membaca sami Allahu liman hamidah dan alhamd rabbana walakal hamdu yang dilakukan tepat pada waktunya lebih afdal daripada membaca biasa. At-tasmi' wa tahmid fi mahalliha, membaca sami Allahu liman hamidah kemudian memuji Allah rabbana walakal hamdu, bangkit dari rukuk, ini disebut dengan tasmi', membaca sami Allahu liman hamidah, lalu dia membaca rabbana walakal hamdu. Jika dilakukan tepat sasaran, maka itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Demikian pula ketika tasyahud, demikian pula ketika orang membaca rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, yang itu merupakan dzikir ketika duduk di antara dua sujud. Ini semuanya lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Sehingga terkadang ada mafdul yang lebih afdal daripada fadil. Demikian pula dzikir setelah salam pada waktu salat. Dzikir tahlil, tasbih, takbir maupun tahmid lebih afdal daripada orang itu menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Selesai sholat waktunya zikir, bukan waktunya baca Quran. Maka yang terbaik adalah dia membaca Qurannya boleh nanti, tapi waktu sore itu dia gunakan untuk zikir. Wa kadzalika ijabatul muadzin, demikian pula ketika kita menjawab azan. Wal qaulu kama yaqul, dengan menirukan apa yang dikumandangkan dalam azan lebih afdal daripada membaca Quran. Terdengar azan, Anda baca Quran, selesaikan, tutup, dengerin azan. Wa in kana fadlul Qur'ani ala kulli syai'in ka fadlillahi ta'ala ala khalqi. Meskipun demikian, keutamaan Al-Quran dibandingkan ucapan manusia biasa, ka fadlillahi ta'ala ala khalqi, sebagaimana nilai kelebihan Allah, keistimewaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Lakin likulli maqamin maqal, tapi di masing-masing tempat itu ada maqal, ada ucapan yang lebih tepat. Mata fata maqaluhu fihi udila anhu ila ghairihi ikhtallat al-hikmah. Sehingga kalau sudah tepat waktunya kok ditinggalkan, akhirnya digantikan kepada yang lain, maka ikhtallat al-hikmah. Ikhtallat al-hikmah, maka hikmahnya jadi tidak berlaku. Wafatat al-maslahatul matlubatu minhu, dan hilanglah maslahat darinya. Pas dibutuhkan ternyata malah nggak dibaca. Terdengar suara azan, apa yang dibutuhkan oleh seseorang? Tirukan itu azan. Tapi saya sedang sibuk baca Quran, hentikan sementara, dengerin azan. Dan kalau kemudian ini dilewati, azannya nggak dijawab, dia lebih sibuk baca Quran, maka dia tidak mendapatkan hikmah dan dia kehilangan banyak maslahat yang dia cari. Al-matlubah minhu. Nah, jadi intinya beliau ingin menjelaskan bahwa membaca Quran, kita kasih contoh ya. Membaca Al-Quran adalah al-fadil, ya, yang paling afdal, yang utama. Sudah? Zikir. Kalau zikir dengan kalimat thayyibah, jika dibandingkan dengan bacaan Al-Quran gimana? Ini al-mafdul. Kalah tinggi dibandingkan al-fadil. Tapi terkadang kaidah umum al-fadil lebih didahulukan daripada al-mafdul.
Al-fadil lebih didahulukan daripada al-mafdul. Ini kaidahnya. Kecuali dalam satu kondisi di mana mafdulnya didahulukan bersama fadil. Ya. Ada satu kondisi di mana mafdul didahulukan daripada fadil. Meskipun secara umum fadil lebih tinggi, lebih didahulukan daripada mafdul. Tapi ada satu kondisi mafdulnya didahulukan daripada fadil. Yaitu tadi ketika azan, bacaan Quran dihentikan, jawab azan. Waktunya berdoa, dia berdoa. Waktunya ruku, dia baca doa ruku. Waktunya sujud, dia baca doa sujud. Dan demikian seterusnya. Sehingga dalam hal ini dia meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hal yang fadil karena ada alasan yang kuat. Wallahu a'lam. Tayyib. Wa hakadzal adhkarul muqayyadatu bimahalla makhsusatin afdalu minal qiraatil mutlaqah. Demikian pula zikir yang dikaitkan dengan kondisi tertentu lebih afdal daripada membaca Al-Quran secara mutlak. Dan membaca Quran secara mutlak lebih afdal daripada zikir. Allahumma illa, kecuali ya'ridu lil abdi ma yaj'alu dzikra awid du'a anfa'ulahu min qiraatil Quran. Namun terkadang hamba itu menghadapi masalah yang menyebabkan dia menjadikan zikir dan doa sebagai yang paling bermanfaat bagi beliau, ya, lebih bermanfaat bagi beliau dibandingkan membaca Al-Quran. Ya. Sehingga ini waktunya menjawab azan, maka jawab azan lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Misaluhu sebagai contoh, tafakkara fi dhunubi fayuhdithu dzalika lahu taubatan wa istighfaran aw ya'ridu lahu ma yakhafu adahu min syayatinil insi wal jin fayadila ilal azkar wad da'awati allati tuhassinuhu wa tahutuhu. Sebagai contoh, ada orang yang berpikiran dengan dosa-dosanya. Ayatafakkara fi dzunubihi, orang itu berpikir dosa-dosanya. Fayuhditsu dzalika lahu taubatan wa istighfaran. Maka karena dia merenungkan dosanya, menyebabkan dia itu bertobat dan istighfar. Au ya'ridu lahu ma yakhafu adahu min syayatinil insi wal jin. Atau terkadang dia menghadapi kondisi ma yakhafu adahu, yang menyebabkan dia itu takut gangguan setan, baik dari kalangan manusia maupun jin. Fayadila ilal azkari wad da'awat, lalu dia beralih kepada zikir dan doa allati tuhassinuhu wa tahutuhu, yang bisa menjaga dari godaan setan. Nah, demikian pula terkadang hamba itu mengalami kondisi hajat yang darurat idza ishtaghala an su'aliha, sehingga tidak sempat bertanya atau tidak sempat meminta bi qiraatin au dzikrin lam yahdur qalbuhu fiha, dengan bacaan Al-Quran atau zikir yang belum sempat terngiang dalam batinnya. Wa idza aqbala ala su'alihi, dan dia ketika mulai meminta dan berdoa, laha ijtama'a qalbuhu kullu, maka seluruh hatinya bersatu ala Allah Ta'ala, di atas jalan Allah. Wa ahdatsa lahu tadarruan wa khusyu'an wa ibtihalan, fa hadza qad yakunu al-ishtighalu bid-du'a wal halatu hadhihi anfa'u wa in kana kullun minal qira'ah wa dzikr afdal wa a'dhamu ajra. Jadi saat hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berdoa dengan penuh tadarruk, khusyuk, dan doanya ibtihal, maka bisa jadi menyibukkan diri dengan doa dalam kasus ini lebih bermanfaat. Meskipun secara umum qiraah dan zikir itu lebih afdal, wa a'dhamu ajran, dan pahala yang paling besar. Wa hadza babun nafi', lalu Ibnu Qayyim mengatakan ini permasalahan yang bermanfaat, yahtaju ila fiqhi nafsin, di mana orang sangat butuh
fikih untuk bisa memahaminya. Dan butuh furqan, sang pembeda antara fadilatus syai', keutamaan sesuatu, fi nafsihi, pada zatnya, dan wa baina fadilatihil aridah, dan ada sesuatu yang utama tapi sifatnya aridah karena sebab tertentu. Fa yu'ta kullu dhi haqqin haqqah wa yuwaddahu kullu syai'in mawdi'ah wa yudha'u kullu syai'in mawdi'ah. Maka hendaknya masing-masing diberi jatah dan letakkan sesuatu sesuai dengan pada porsinya. Wa yud'u kullu syai'in mawdi'ah, dan letakkan sesuatu, segala sesuatu, mawdi'ahu, di tempatnya. Ini kedudukannya di sini, taruh di situ. Ini kedudukannya di sini, taruh di situ. Baik, sehingga beliau sedang membandingkan antara Al-Qur'an dengan zikir, dan beliau katakan bahwasanya membaca Al-Quran lebih afdal daripada zikir, namun kadang kondisi tertentu menyebabkan zikir lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Wallahu alam. Baik. Coba kita break sejenak. Cukup? Nah. Bismillah. Taib. Ini ada satu catatan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ya. Beliau menyebutkan di footnote, basata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala an hadzal ma'na fi katsirin min rasailihi wa ajwibatihi. Syekhul Islam secara panjang lebar sering sekali menjelaskan hal semacam ini dalam banyak risalah beliau dan jawaban-jawaban beliau. Wa nabbaha ala ta'ifatin min asrarihi wa daqaiqihi, dan beliau juga kadang menyebutkan tentang aneka rahasia kenapa kok bisa seperti itu. Wa ata fi dzalika bikulli badi, dan beliau menyebutkan masing-masing dengan hal yang sangat menakjubkan. Salah satunya adalah penjelasan beliau tentang firman Allah atau tentang sabda Nabi SAW. Inna qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwa qul huwallahu ahad itu bernilai sepertiga Al-Quran. Sampai beliau punya buku khusus judulnya Jawabu Ahlil Ilmi wal Iman bi anna qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Jawaban para ulama ahlul ilmi dan iman tentang bahwa qul huwallahu ahad senilai sepertiga Al-Quran. Dan ini banyak disebutkan oleh para ulama, oleh Syekhul Islam Taimiyah di banyak tempat, dan penjelasan beliau sangat bagus berkaitan prioritas dalam mendahulukan zikir di masing-masing posisi. Sehingga meskipun yang paling afdal adalah baca Quran, tapi dalam kondisi tertentu kadang kita perlu mendengarkan azan, kadang kita perlu berdoa, kadang kita perlu ini dan seterusnya. Nah, ada seseorang yang mendekat kepada Syekh bin Baz. Selesai azan, menunggu iqamah. Orang ini mendekat kepada Syekh bin Baz,
lalu menyampaikan, saya ingin minta fatwa kepada Anda, saya ingin bertanya kepada Anda. Lalu Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, ya akhi, hadza waqtun lid-du'a. Wahai saudaraku, ini adalah waktu untuk berdoa. Waktu yang mustajab untuk berdoa adalah antara adzan dan iqamah. Bukan waktu untuk minta fatwa. Masya Allah. Padahal kita tahu minta fatwa itu apa? Belajar. Dan belajar agama adalah amal yang paling afdal setelah amal wajib. Namun di posisi ini berdoa lebih afdal daripada belajar. Berdoa lebih afdal daripada dia berdoa lebih afdal daripada dia misalnya murajaah Al-Quran. Karena ini adalah waktu untuk berdoa. Waktu antara adzan dengan iqamah. Kurang lebih seperti itu. Sehingga masing-masing posisikan sesuai dengan tempatnya. Lalu kata Ibnu Qayyim, mata punya tempat, kaki punya tempat, air punya tempat, daging punya tempat. Wa hifdzul maratib huwa min tamamil hikmah. Dan menjaga urutan semacam ini adalah bagian dari kesempurnaan hikmah. Allati hiya nizamul amri wan nahyi, yang itu merupakan aturan perintah dan larangan. Wallahu ta'ala al-muwaffiq. Demikian pula sabun, al-ashnan, pasta gigi, ya. Anfa'u lis-thawbi fi waqtin, wa tajmiru wa ma'ul wirdi anfa'u lahu fi waqtin. Ya. Sabun dan pasta itu lebih bermanfaat untuk kain di satu waktu tertentu, yaitu saat nyuci. Tapi untuk parfum dan air bunga lebih manfaat ketika sudah dikeringkan. Baik. Intinya di situ beliau ingin menjelaskan, kalau waktunya ini kasih ini, waktunya ini kasih ini. Karena itu yang paling bermanfaat. Demikian pula dalam teori mengemban jiwa. Ini waktunya berzikir, ini waktunya membaca Quran, ini waktunya mendengarkan azan, ini waktunya ini. Berikan masing-masing sesuai dengan porsinya. Aku pernah bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yauman, pada satu hari tertentu. Su'ila ba'du ahlil ilmi. Sebagian ulama ditanya, ayyuma anfa'u lil abdi, apa yang lebih bermanfaat bagi hamba? Tasbih ataukah istighfar? Faqala, lalu Syekhul Islam menjelaskan, idza kana ats-tsaubu naqiyan fal bukhuru wa ma'ul wirdi anfa'lahu. Kalau kain itu bersih, maka dikasih parfum cocok. Kalau kain itu bersih, maka dikasih parfum cocok. Wa in kana danisan fas-sabun wal ma'ul har anfa'lahu. Tapi kalau kain itu kotor, maka dikasih sabun dan air yang panas, ya, itu lebih bermanfaat. Faqala li rahimahullah ta'ala. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan kepada Ibnu Qayyim, fa kaifa wathiyabu la tazalu danisatan. Sekarang kamu pikirkan, bagaimana yang paling tepat jika ternyata kain itu selalu kotor? Berarti perlu lebih banyak apa? Istighfar. Perlu lebih banyak dibersihkan. Karena kain itu selalu kotor. Nah, di sini beliau membandingkan tasbih itu ibarat memberikan parfum untuk baju. Istighfar ibarat mencuci baju yang kotor. Maka beliau menyampaikan, apabila sesuatu itu kotor, maka yang lebih bermanfaat adalah dicuci, kasih deterjen. Tapi ketika dia tidak kotor, maka yang lebih bermanfaat adalah dikasih parfum. Dan ini sudah bersih, sudah dicuci, sudah bersih. Baik, kasih parfum. Itu yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, dan ini penjelasan yang sangat bagus dari keterangan Syekhul Islam. Wa min hadzal bab, dan termasuk dalam pembahasan ini, bahwa surat Qul Huwallahu Ahad senilai dengan sepertiga Al-Quran. Wa ma'ahada
fala taqumu maqama ayatil mawarith wat talaq wal khulu' wal iddat wa nahwiha. Bal hadhil ayat fi waqtiha wa 'indal haja ilaiha anfa' min tilawati suratil Ikhlas. Nah, sekarang beliau menjelaskan ini. Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apakah satu tingkatan? Apakah Al-Qur'an itu satu tingkatan? Ya. Ataukah dia berjenjang? Berjenjang tingkatannya. Apakah Al-Qur'an itu satu tingkatan ataukah berjenjang tingkatannya? Ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Rinciannya sebagai berikut. Penjelasan. Jika ditinjau semua sebagai kalamullah, jika ditinjau semua sebagai kalam Allah, sebagai firman Allah, maka firman Allah satu dengan firman Allah yang lain derajatnya sama. Antara firman Allah satu dengan firman Allah yang lain derajatnya sama. Karena semuanya adalah kalamullah. Sudah? Jika ditinjau dari topik pembahasan, jika ditinjau dari topik pembahasan, maka ada surat tertentu yang lebih afdal dibandingkan surat yang lain, ayat tertentu lebih afdal dibandingkan ayat yang lain. Kesimpulannya, jika ditinjau dari topik pembahasan, maka ayat atau surat yang membahas tentang Allah, yang membahas tentang Khalik, yang membahas tentang Allah, lebih afdal daripada ayat atau surat yang membahas tentang Allah, lebih afdal daripada yang membahas apa misalnya dunia. Kok bahas dunia, Pak? Atau bahas orang non muslim, orang kafir yang dibinasakan oleh Allah. Ayat yang membahas tentang zat Allah, qul wallahu ahad, dan sifat Allah, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, membahas tentang Allah dan sifatnya, lebih afdal daripada ayat yang menyinggung masalah Fir'aun, ayat yang menyinggung masalah Qarun, ayat yang menyinggung masalah orang-orang musyrikin yang lainnya. Sehingga dalam hal ini, kalau ditinjau dari topik pembahasan, maka antara satu surat dengan surat yang lain itu bertingkat derajatnya. Baik, dipahami insyaAllah ya. Jadi Al-Quran apakah satu tingkatan atau berjenjang tingkatannya? Jika ditinjau di semua sebagai kalamullah, semuanya sama. Baik berbicara tentang Allah, membahas tentang Fir'aun maupun Qarun, semuanya adalah kalamullah. Tapi kalau ditinjau dari topik pembahasan, maka ayat atau surat yang membahas tentang Allah lebih afdal daripada yang membahas tentang makhluknya yang kafir, seperti daftar makhluk yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Nah, di sini Ibnu Qayyim ingin menjelaskan, Qul huwallahu ahad bernilai sepertiga Quran. Meskipun tidak bisa menggantikan ayat tentang warisan, perceraian, khulu, menjalani masa iddah dan yang lainnya. Namun ayat ini dalam waktunya dibutuhkan ketika ada kebutuhan. Dan itu lebih bermanfaat daripada membaca surat Al-Ikhlas. Ya, sehingga misalnya, Pak, saya ingin mendapatkan penjelasan tentang bagaimana sih cara membagi waris menurut Al-Quran. Dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang bertanya bingung. Apa korelasinya qul huwallahu ahad, Allahus samad dengan pertanyaan saya?
yang membahas masalah warisan. Gak nyambung dia. Dia gak nyambung. Karena gak nyambung, ya, jadinya dalam hal ini dia salah penggunaan. Tayyib. Sehingga dalam kasus ini yang lebih bermanfaat adalah ayat yang menyebutkan tentang masalah perceraian, ya, dan aturan-aturan yang melekat di sana. Tayyib. Sehingga kalau di Quran, karena penjelasan dalam Al-Quran ada yang membahas tentang Allah, kalau dipakai untuk dalil pembahasan masalah makhluk nggak cocok. Sehingga kadang ada orang, ini cerita dari teman, waktu 17-an, dia khutbah Jumat, mensyukuri kemerdekaan. Dan salah satu di antara kalimat yang beliau sampaikan adalah, wahai para jamaah sekalian, kita harus mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Kata yang dengerin khutbah itu, saya mau guyu di dosa, mau ketawa takut dosa. Karena ngawur dia. Apa hubungannya antara inna a'tainakal kautsar dengan apa? Kemerdekaan. Enggak nyambung. Tayyib. Sehingga kalau mau membahas inna a'tainakal kautsar ada waktunya sendiri. Membahas ini ada waktunya sendiri. Walamma kanatis salatu, dan ketika salat itu mustamilah alal qiraah wa dzikr wa du'a, mencakup bacaan Quran, dzikir dan doa. Wa hiya jami'atun li ajza'il ubudiyah, dan itu mengumpulkan seluruh komponen-komponen ibudiyah, beribadah kepada Allah, ala atammil wujuh, dengan cara yang paling sempurna. Kanat afdalu min kulli syai'in minal qiraati wa dzikri wa du'a bimufradihi, maka itu lebih afdal daripada min kullin minal qiraah, daripada bacaan, dzikir dan doa yang bimufradihi, sendirian. Ya, artinya tidak dikaitkan dengan faktor yang lain, di mana dzikir lebih afdal daripada doa dengan penjelasan yang tadi kita sampaikan. Wali jam'i hadzalika kullihi ma'a ubudiyati sairil a'dha, karena zikir membaca Quran itu menggabungkan semuanya, diiringi dengan ubudiyah seluruh anggota keluarganya. Fahadha aslun nafi'un jiddan, ini adalah prinsip yang sangat bermanfaat sekali. Yuftahu lil abdi bihi babu ma'rifati maratibil a'mal, seorang hamba ketika mengenal ini, maka dia akan bisa memahami tentang bab mengenal tingkatan-tingkatan amal dan mendudukan posisi amal, agar jangan sampai dia sibuk melakukan amal yang mafdul kemudian meninggalkan yang fadil. Fayarbihu alaihi iblisu al-fadl alladhi bainahuma, maka iblis merasa diuntungkan dengan hal ini. Au yanzur ila fadilha fayashtagil bihi an mafduliha, atau sebaiknya dia memperhatikan apa yang lebih afdal, lalu dia sibukkan lebih afdal itu sehingga meninggalkan yang kurang afdal. Wa in kana dzalika waqtuhu fatafutuhu maslahatun bil kulliyah, jika itu tepat waktu, maka kehilangan momen yang itu isinya adalah masalah secara umum, la dhannahu anna ishtighala lahu bil fadil aktsaru thawaban wa a'dhamu ajran. Tentu orang akan merasa bahwa lebih fokus dengan al-fadil, maka pahalanya akan lebih banyak dan lebih banyak ajrun, lebih banyak pahalanya, lebih besar pahalanya. Tayyib. Jadi kembali kepada di atas tadi ya. Ibnu Qayyim mengulang bagian ini. Jadi intinya adalah kita dalam beramal itu harus ada prioritas, dan prioritas yang tertinggi adalah prioritas yang berkaitan dengan waktu saat kita beramal. Saat Anda beramal,
sedang ada apa? Sedang azan Pak. Baik, yang paling afdol menjawab azan. Dan penjelasan ini butuh untuk mengenal tingkatan-tingkatan amal dan tujuan masing-masing amal serta fikih dalam memberikan seluruh amal minha haqqahu, memberikan hak bagi seluruh amal, dan tidak sampai merendahkan nilai amal, dan jangan sampai ketinggalan untuk beramal yang itu merupakan hal yang paling penting. Tayyib. Atau dia ketinggalan apa yang lebih layak dan lebih afdal darinya. Liimkani tadarukihi wal audi ilaihi, karena memungkinkan untuk diulang. Wa hadzal mafdul in fata la yumkinu tadarukuhu. Sedangkan yang mafdul tidak mungkin bisa diulang. Fal istighalu bihi aula, maka menyibukkan diri dengannya lebih afdal. Wa hadza katarkil qiraati li raddis salam, misalnya ada orang yang memutus bacaan Al-Qur'an untuk menjawab salam, atau mendoakan orang yang bersin meskipun Al-Qur'an lebih afdal. Li'annahu yumkinuhu al-ishtighal bihadzal mafdul wal out ila al-fadil. Karena memungkinkan bagi dia untuk al-ishtighal, lebih fokus pada al-mafdul, yang mafdul, wal out ila al-fadil, lalu kembali kepada yang fadil. Bi khilafi ma idza ishtaghala bil qiraah fatathu maslahatu raddis salam. Beda kalau dia fokus dengan bacaan Quran, maka dia akan kehilangan kemaslahatan menjawab salam dan pahala mendoakan orang yang bersin. Dan itu berlaku untuk semua amal yang lain idza tazahamat, apabila saling berbenturan waktunya. Tayyib. Jadi di penjelasan yang berikut ini beliau ingin menyampaikan, terkadang amal tertentu itu waktunya terbatas. Nah, saat dia tinggalkan amal ini lalu beralih ke amal yang lain, padahal ini waktunya terbatas, dia kehilangan momen. Kalau kehilangan momen, ya tunggu tahun depan atau tunggu sekian hari lagi, karena dia sudah kehilangan momen. Wallahu a'lam. Baik, di sini selesai penjelasan Ibnu Qayyim terkait bahwa membaca Al-Quran lebih afdal daripada zikir. Bismillah. Dan ada satu riwayat ya dari sebagian ulama, kalau tidak salah berkaitan dengan masalah puasa. Beliau itu punya qadha puasa. Tapi beliau puasa Muharram, 10 Muharram, puasa Asyura. Sampai tidak pernah dia tinggalkan. Meskipun dalam kondisi safar. Padahal kalau dia safar Ramadan, itu dia tinggalkan puasa. Tapi ketika safar saat Asyura, itu dia tidak tinggalkan berpuasa. Ditanya sama seseorang, kalau Ramadan kau safar, makan. Sementara di sini kau makan ya, dalam posisi Sementara di sini tanggal 10 Muharram kau puasa padahal safar. Ya. Jadi saat Ramadan safar dia nggak puasa. Saat di luar Ramadan 10 Muharram dia malah berpuasa padahal sedang safar. Maka ditanya, kenapa kok seperti itu? Jawaban beliau, kalau saya berpuasa di 10 Muharram, maka saya mendapatkan keutamaannya. Dan kalau saya tidak berpuasa di 10 Muharram karena safar, maka saya kehilangan kesempatan ini. Dan baru akan ada tahun depan. Maka beliau rahimahullah, meskipun safar, puasa Asyura tetap jalan. Wallahu a'lam. Tayyib. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah, dan Ibnu Qayyim masuk ke Faslur Rabi' untuk pertemuan berikutnya,
Dan di sini beliau akan menyebutkan ya beberapa aneka zikir. Muqaddimahnya sudah selesai sampai al-faslul tsalits. Kemudian beliau beralih ke faslul rabi'. Sampai di bab 3 muqaddimah sudah selesai. Dan di muqaddimah itu menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan zikir yang sangat panjang sekali. Ya, sampai berpuluh-puluh yang beliau sebutkan. Kemudian setelah itu beliau membuat perbandingan antara zikir dengan doa. Lalu di bagian akhir beliau membuat perbandingan antara membaca Quran dengan zikir. Nah, berikutnya nanti beliau akan membahas di Al-Faslul Rabi' di bab yang keempat tentang beberapa zikir yang dianjurkan untuk dibaca bagi setiap muslim. Jadi di sini baru masuk tentang jenis-jenis zikirnya. Tayyib, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang sudah disampaikan. Apakah suara saya terdengar Ustadz? Alhamdulillah jelas. Pertanyaan pertama, Barakallahu fiik Ustadz, bolehkah membasahi ujung jari dengan air liur untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran? Jazakumullahu khairan. Wallahu alam. Coba nanti kita tanyakan ke yang lain dulu. Saya tidak tahu tentang masalah ini. Meskipun kalau dari sisi nilai apakah air liur itu najis ataukah tidak, jawabannya tidak najis. Cuman mungkin pertimbangannya adalah itu sopan ataukah tidak, karena dia sedang bersinggungan dengan kitabullah. Maka akan lebih baik kalau kita tanyakan kepada yang lain terlebih dahulu, dan saya mohon waktu untuk mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Nah, yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apakah zikir sebenarnya menggunakan tangan jari jemari kanan? Nah, apakah yang dihitung jari tangannya atau ruas jari jemari? Atau garis-garis yang ada di jari jemari pada sendi jari? Bagaimana sebenarnya tuntutan dari Nabi? Bagaimana sebenarnya dan apakah ada kelonggaran dalam menggunakan jari tangan pada saat zikir? Jazakumullah khairan Ustaz. Ada sebuah hadis ya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Mungkin hadis ini penting untuk kita angkat di sini. Baik. Berikut beberapa riwayat berkaitan dengan zikir dan teknis dalam berzikir. Ini adalah fatwa dari Lajnah Daimah. Lajnah Daimah ditanya, hal ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihullaha biyadihil yumna faqat? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam bertasbih hanya dengan menggunakan tangan kanan saja, ataukah juga dengan tangan kiri? Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan tangannya tanpa menyebutkan jenis kanan atau kiri. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan tangan kanannya. Apakah dua hadis ini sahih ataukah tidak? Baik, selanjutnya beliau Lajnah Daimah menjelaskan. Allah perintahkan dalam kitabnya agar banyak bertasbih. Dan sunnah juga memotivasi hal itu. Wahattat as-sunnatu tsabitatu alaihi. Dan sunnah yang sahih juga memotivasi akan hal itu. Wa bayyanat fadlahu mutlaqan wa muqayyadan bizaman. Dan kadang sunnah menjelaskan keutamaan zikir, baik zikir mutlak maupun zikir yang terkait waktu tertentu atau kondisi tertentu. Amma kaunuhu bil yad, adapun apakah perlu dengan dihitung tangan, yaitu bi anamiliha,
dengan menghitung jari-jarinya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan Abu Dawud dalam sunannya dari Yasirah bintu Yasir. Yasirah bintu Yasir radhiyallahu anha. Wa kanat minal muhajirat, dan Yasirah termasuk salah satu wanita muhajirat. Qalat, Yasirah mengatakan, qala lana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, ya nisa'al mu'minat, wahai para wanita mukminah, alaikunna bitahlil, perbanyaklah membaca tahlil, tasbih, taqdis, wala taghfalna, dan jangan sampai kalian lupa, fatunsina rahmah, sehingga kalian melupakan rahmat. Lalu Nabi SAW mengatakan, waqidna bil anamil, dan hitung dengan jari-jari, dengan ruas jari-jari kalian. Al-anamil sebenarnya jari ya. Waqidna bil anamil, dan hitunglah dengan jari-jari kalian. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat, karena jari-jari itu akan ditanya dan dia akan diminta untuk bicara. Maka biar jari-jari kamu itu jadi saksi atas zikirmu, silakan hitung dengan jari-jari. Di sini disebutkan tentang sanadnya riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari jalur Al-A'mash, dari Atha bin Sa'ib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbih. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghitung tasbih. Dan kata At-Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Tayyib. Kemudian ada riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbih. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih, tapi tidak disebutkan pakai apa medianya. Tayyib. Kemudian disebutkan dalam hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan, baik ketika pakai sandal, ketika menyisir, dan dalam banyak urusan. Sehingga kesimpulannya, dianjurkan untuk berzikir dan dihitung pakai jari-jari. Tapi mengenai teknisnya, yang lebih tepat bebas. Sesuai masing-masing orang yang berzikir. Mau seperti ini, subhanallah, 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 monggo. Mau diurutkan, subhanallah, 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 monggo. Sudah? Yang penting dibaca dengan jelas, kalimat jelas, tegas, ya, bukan nempel-nempel. Sekarang kalau orang ngitungnya pakai counter, boleh enggak? Sehingga ditaruh di jari, terus dia ngitung pakai counter. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 ya. Pas mencet-mencet, kepencet reset juga, ya. Mencet, ngitung, mencet reset, ngitung, mencet reset. Ya. Kok gak tambah-tambah? Satu terus. Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Itu bagian masalah teknis. Karena itu sebagian ulama membolehkan alat tasbih untuk berzikir dan tidak menghitung ini sebagai perbuatan bid'ah, karena itu sifatnya hanya teknis ngitung zikir. Sehingga zikir pakai tasbih, mau pakai jari, ruas jari, atau pakai yang lainnya silahkan. Yang penting pokoknya berzikir. Intinya dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As itu ada dua riwayat ya. Ada yang menyebutkan detail dengan tangan kanannya. Ada yang menyebutkan Nabi SAW berzikir dengan dihitung dengan tangannya tanpa menyebutkan tangan kanan. Kata kanan tidak ada di situ. Wallahu alam. Intinya mau pakai tangan kanan kiri, pakai ruas-ruas, pakai counter, semuanya adalah masalah teknis berzikir dan insya Allah tidak masalah dengan cara apapun. Yang penting zikirnya jelas dan khusyuk. Wallahu alam.
Yang berikutnya, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika posisi kita di rumah mendengarkan azan dari beberapa masjid? Yang mana yang sebaiknya kita ikuti untuk menjawab muazin tersebut? Kemudian, apakah waktu afdol antara azan dan iqamah juga berlaku untuk orang yang melaksanakan sholatnya di rumah bukan di masjid? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Adzan mana yang perlu kita jawab? Adzan yang perlu kita jawab adalah adzan yang paling jelas. Kalau sudah selesai jawab adzan yang paling jelas, lalu ada adzan yang lain baru terdengar, jawab lagi. Sehingga menjawab adzan bisa dilakukan lebih dari sekali. Terdengar lagi, jawab lagi. Sebab di sini perintah yang dikaitkan dengan sebab. Idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Maka bacalah, ucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin. Jawab adzan itu. Tayyib. Ini pendapat yang lebih kuat di kalangan pendapat para ulama, meskipun ada ikhtilaf dalam masalah ini. Namun yang lebih tepat adalah ini, bahwa adzan itu dijawab berkali-kali sesuai dengan apa yang kita dengar. Maka kita mendengar adzan sekarang, kita jawab. Nanti mendengar adzan lagi, kita jawab. Meskipun sama-sama sholat duhur, sama-sama sholat asar, tidak apa-apa. Sebab dikaitkan oleh Nabi SAW dengan mendengar adzan. Wallahu alam. Yang kedua tadi apa? Waktu afdol antara azan dan iqamah juga berlaku. Apakah waktu mustajab untuk berdoa antara adzan dan iqamah juga berlaku untuk yang sholat di rumah? Jawabannya betul. Ada beberapa keterangan para ulama yang menyebutkan hal ini karena hadisnya tidak memberikan batasan. Nabi SAW hanya mengatakan bainal adzani wal iqamah du'aun la yurad. Antara adzan dan iqamah ada doa yang tidak ditolak. Maka dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika itu. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustadz Afwan izin bertanya, jika membaca trikul dalam zikir pagi dan petang, boleh tidak membaca basmalahnya hanya satu kali saja? Misalkan membaca surah Al-Ikhlas kan dibaca 3 kali, dan membaca basmalah hanya sekali saja. Tidak. Jazakallahu khairan Ustadz. Putus-putus tadi, sempat putus, coba diulang. Oh iya. Ya, ketika kita membaca trikul dalam zikir pagi dan petang, boleh tidak membaca basmalahnya hanya satu kali saja. Misalkan ketika membaca surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali, dan membaca basmalahnya hanya sekali saja. Boleh atau tidak Ustadz? Syukron, jazakallahu khairan. Nah, kalau pertanyaannya boleh atau tidak membaca basmalah sekali untuk beberapa surat, jawabannya boleh. Sebab membaca basmalah untuk beberapa surat selain Al-Fatihah menurut pendapat jumhur ulama, hukumnya anjuran dan tidak wajib. Dan itu tidak hanya berlaku untuk surat trikul, termasuk juga surat yang lain. Kalau kita urutkan misalnya dari Idza Jaa Nasrullah. Orang baca Idza Jaa Nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Jaa Nasrullahi wal Fath sampai akhir. Sampai akhir ayat. Udah? Lalu dia lompat ke Tabat. Perlu bismillah enggak, Pak? Bismillah boleh, enggak juga boleh. Lalu dia membaca Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Jadi dia nyambung dari Idza Jaa ke Tabat. Insyaallah tidak masalah dalam hal ini, sebab bacaan basmalah di sini hukumnya anjuran dan tidak wajib menurut pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Ya. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Pada saat sholat dianjurkan menggunakan sutroh, namun ada beberapa orang yang sholat menggunakan jemaah yang sholat di depan sebagai sutroh. Jadi saat selesai sholat, sutrohnya pergi. Dan ada beberapa orang yang berjalan ke depan untuk mendekat ke sutroh lainnya dengan berjalan. Pertanyaannya, apakah tidak cukup sutroh pertama dan apakah ada contohnya dari Rasulullah SAW? Bukankah hadisnya hanya menggunakan sutroh pada saat sholat?
bukan perintah untuk mencari sutroh pada saat sholat? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan sutra disyariatkan menjelang orang melaksanakan salat. Nabi SAW bersabda, La tusallu illa ila sutratin. Janganlah kalian salat kecuali dengan menghadap ke arah sutra. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, Wal yadnu minha. Dan mendekatlah kalian ke sutra. Baik. Lalu bagaimana kalau sutra itu hilang di tengah kita salat? Apakah kita disyariatkan untuk bergeser untuk mencari sutra yang lain? Dalam hal ini ada rincian. Yang pertama, jika pergeserannya itu berat, dalam arti butuh banyak langkah. Sutra yang kedua, selisih 3 sof. Dia maju selisih 3 sof, yaitu jalan-jalan jadinya. Kalau seperti ini tidak boleh, karena nanti jadinya terlalu banyak bergerak ketika sholat, dan itu bisa membatalkan sholat. Karena dia bergeraknya terlalu banyak ketika sholat. Yang kedua, posisi sutroh kedua tidak terlalu jauh. Ya, misalnya sampingnya, di depannya pergi, tapi sampingnya mungkin cukup melangkah 2 sudah dapat punggung yang baru. Apakah disyariatkan bagi dia untuk bergeser dalam hal ini? Wallahu a'lam. Syekh masyhur Hasan Al-Salman dalam kitabnya Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin menyebutkan sebagian keterangan yang menganjurkan hal ini. Kalau tidak salah adalah keterangan Ibnu Abdul Bar. Dan itu Malikiyah. Sehingga di situ dijelaskan bagi mereka yang kehilangan sutroh, maka dianjurkan untuk mencari sutroh yang lain. Ya. Kemudian di antara riwayat yang mendukung hal ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang yang sholat, tiang ada di sebelahnya, mungkin kanan atau kiri, dan dia sholat tidak kena tiang, artinya tanpa sutroh. Lalu oleh Nabi SAW, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dipegang lehernya, digeser orangnya. Di tengah dia sedang sholat, sehingga sholatnya tidak dibatalkan. Nah, ini kemudian jadi alasan pendapat yang mengatakan dianjurkan mencari sutroh apabila kehilangan sutroh, meskipun harus bergerak. Dengan tetap menghormati pendapat yang mengatakan bahwa tugas mencari sutroh itu sebelum sholat, bukan di tengah sholat. Karena itu ketika orang kehilangan sutroh di tengah sholat, maka tidak perlu nyari sutroh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Kalau dia sedang tengah sholat, ya tidak perlu seperti itu. Ala kullin, dalam hal ini ada perbedaannya di kalangan para tulabul ilmi, apakah dianjurkan untuk bergerak mencari sutroh ataukah tidak saat sutroh di depan kita pergi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz. Yang berikutnya, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika saat kita ingin atau sedang membaca Al-Quran, suami mengajak kita ngobrol? Mana yang harus dipilih? Takut suami merasa diabaikan. Tetapi juga sayang meninggalkan kesempatan membaca Al-Quran yang biasanya hanya ada waktu setelah maghrib dan subuh. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Apabila hubungannya adalah anak dan orang tua, maka ketika anak sedang sholat lalu dipanggil oleh orang tuanya, jika sholatnya adalah sholat wajib, jangan dibatalin. Istri juga seperti itu. Kalau sholatnya adalah sholat wajib, jangan dibatalin. Sekarang kalau sholat sunnah, maka anak dipanggil orang tua dalam kondisi sholat sunnah, batalin itu sholat. Dan menghadaplah ke orang tua. Baik, apakah ini juga berlaku untuk istri dan suami? Wallahu alam, bisa jadi berlaku. Karena itu jika sholat saja dibatalin, ya, dalam rangka untuk memenuhi panggilan orang tua, apalagi sebatas membaca Al-Quran. Padahal membatalkan sholat lebih berat daripada membatalkan membaca Quran. Membatalkan baca Quran itu yang berhenti sejenak, lalu merespon, jadi nggak nyambung bacaannya. Tayyib. Nah, istri sebagaimana hal yang sama.
ketika sedang sholat dipanggil suami menghadap, meskipun batalkan sholat. Dan kalau baca Quran juga sama. Ketika di tengah baca Quran dipanggil suami, hentikan, kemudian respon panggilan suami. Namun dengan tetap meminta kepada suami agar suami menghargai istrinya ketika sedang baca Quran, biar tidak gampang diputus. Maka minta izin sebelumnya, misalnya habis maghrib ini sampai isya, saya mau baca Quran fokus, kalau bisa jangan diputus. Bila perlu tolong dibantu cuci piring, cuci baju, setrika, dan seterusnya. Sampaikan tugas-tugas yang lain yang belum selesai. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Bagaimana dengan hadis zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Bagaimana cara memahaminya? Barakallahu fikum. Tentang kalimat afdhalul dzikr la ilaha illallah, ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, afdhalul dzikr la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah, hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasan gharib. Juga An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kesimpulannya dinilai sahih oleh Syekh Albani. Nah, kemudian kenapa dia disebut sebagai afdhalul dzikr? Kata Al-Mubarakfuri, karena ini merupakan kalimat tauhid, dan kalimat tauhid tidak bisa disaingi apapun. Ini pembeda antara kufur dan iman. Dan di samping itu, ini lebih menyatukan hati bersama Allah. Wa anfalil ghair, dan menafikan selain Allah. Dan bentuk tazkiyatun nafs yang paling tinggi, membersihkan batin dan membersihkan kotoran-kotoran jiwa serta mengusir setan. Ini keutamaan yang disebutkan oleh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan, lalu kaitannya dengan afdhalul dzikir adalah Al-Quran. Bagaimana? Kata beliau, zikir yang paling afdal allati lam yakhussaha syari'u bihalin au zamanin Al-Quran. Zikir yang paling afdal di mana syariat tidak memberikan batasan, waktu tertentu atau keadaan tertentu, adalah Al-Quran. Zikir yang paling afdal tanpa batas waktu dan tempat adalah Al-Quran. Dan zikir yang paling afdal setelah Quran adalah tahlil berdasarkan hadis ini. Zikir yang paling afdal setelah Al-Quran adalah tahlil berdasarkan hadis ini. Wallahu alam. Jadi kesimpulannya, yang lebih afdal Quran, di bawahnya adalah tahlil. Artinya begini, apabila tidak ada batasan waktu tertentu atau kondisi tertentu, baca Quran paling afdal. Tapi di tempat tertentu, la ilaha illallah yang paling afdal. Misalnya pagi dan sore, la ilaha illallah lebih afdal dibandingkan zikir yang lain. Wallahu alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.